Dan selanjutnya kita akan berbicara dengan Bang Pigai, seorang aktivis tentang HAM. Bang Pigai, sebagai seorang aktivis HAM, menurut Bang Pigai, gimana sih pandangan Bang Pigai soal tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap Mahat Al-Zaitun, dan bagaimana dengan nasib alumninya? Apakah ada HAM yang dilanggar di situ? Ya, baik, terima kasih ya. Yang pertama begini, saya salah satu yang ikut memberi masukan dalam penyusunan undang-undang terorisme. Saya salah satu dari sedikit orang yang minum kopi bersama Ali Imron di luar penjara. Saya bisa duduk live di ALC dengan Hendro Priyono, Kapolri, Kepala BNPT, Pak Tito Karnavian, dan orang-orang unggul dalam pemberantasan terorisme. Yang sipil biasa cuma saya. Artinya, ya saya mengerti dong. Yes. Saya mengerti. Jadi mengerti soal kalau orang yang ingin berorientasi pada pendirian sebuah negara khilafah, ya, dalam sudah pasti diimpus namanya doktrin maut yang disebut takfiriyah. Doktrin maut, ya, yang disebut takfiriyah. Ya. Kalau doktrin takfiriyah itu sangat tidak mungkin dan mustahil, ya, memiliki relasi kuat dengan negara. Sangat tidak mungkin dan mustahil memiliki relasi kuat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, apalagi bicara kebinekaan. Doktrin takfiriyah itu sangat tidak mungkin memiliki relasi dengan Yahudi, apalagi menyanyi lagu Yahudi. Doktrin takfiriyah itu tentara dan polisi adalah musuh yang harus dibunuh. Ya, saya sudah bilang dari awal siapa saya kan, saya sudah ngomong bahwa saya bisa minum kopi berdua dengan Ali Imron, tokoh teroris Indonesia bom Bali. Ya, saya ikut menyusun undang-undang terorisme, memberi masukan. Jadi kalau ketika khotbah-khotbah, pidato-pidato Panji Gumilang memiliki relasi dengan tentara, Muldoko, Hendro Priyono mengucapkan Pancasila, Soekarno, mazhab Soekarnoisme, mengagung-agungkan Indonesia, itu dalam kami yang mengerti soal dan memahami orang-orang yang menginginkan negara khilafah, itu sangat tidak mungkin. Bertolak belakang ya? Sangat tidak mungkin dan mustahil. Mustahilun. Ini saya bicara soal cara pandang gini. Di dalam persoalan kalau bicara soal agama itu ada dua, ada forum internum, ya. Forum internum. Kata-kata dari orang-orang yang mengaku mengerti itu saya membenarkan dulu. Kalau bicara forum internum itu tata cara peribadatan dan aturan-aturan peribadatan internal agamanya. Nah, kalau forum eksternum itu relasi dengan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu, saya bisa berbicara dalam konteks forum eksternum. Karena di sana di Al Zaitun bicara tentang soal Yahudi, soal Salam alaikum, soal Pancasila, soal Undang-Undang Dasar 45, soal negara dan bangsa dengan sesama manusia, perdamaian, keadilan sosial, kemanusiaan, maka memiliki relasi dengan saya. Cara pandang Islam itu
Di situ sebenarnya mengejawantakan apa yang namanya ukhuwah insaniyah dan ukhuwah watoniyah. Mengagungkan, memuji dan mempertahankan toleransi antar sesama manusia dengan saya yang bukan agama Islam. Ukhuwah watoniyah dengan negara, bangsa. Ya. Terlepas dari ukhuwah insaniyahnya, itu forum internum. Ya. Ukhuwah Islamiyahnya itu forum internum. Ya. Kalau ukhuwah Islamiyah itu kami agak susah masuk. Ya. Misalnya bagaimana relasi antar umat Islam, bagaimana peribadatan di internal, itu kan yang memahami kalian. Ya. Kalau kami tidak paham. Ya. Tapi ketika Anda bicara tentang sebuah satu sentrum utama pendidikan yang berbicara tentang soal aspek-aspek watonia, aspek-aspek insania, ya, maka pasti menyentuh dengan saya. Ya. Ya, oleh karena itulah maka dalam pemahaman dan orang yang sedikit mengerti soal itu, sangat tidak mungkin Panji Gumilang dengan Al-Zaitunnya itu memiliki relasi yang kuat dengan orang yang menganut doktrin takfiriyah, doktrin maut. Ya. Sangat tidak mungkin. Bahkan orang Islam kan diperintahkan tidak boleh berbohong. Kalau Panji Gumilang berbohong, seakan-akan nasionalis, seakan-akan Pancasilais, tujuannya mendirikan Islam, itu nggak bisa, nggak boleh itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah murni ada nilai-nilai tercandra di dalam tutur katanya, di dalam wejangannya, di dalam nasihatnya, di dalam konteks itu ada candra kebangsaan, ada candra toleransi, ada candra humanisme, ada candra keadilan dan perdamaian. Ya. Kenapa itu muncul? Nah, dalam strategi intelijen itu namanya infiltrasi, penyusupan negara dalam kelompok-kelompok insurgensia, kelompok-kelompok pemberontak. Jadi bisa negara membentuk satu kelompok pemberontak yang sama untuk mematikan pemberontak aslinya. Oke. Itu ada infiltrasi intelijen tahu. Oleh karena itu ketika Al-Zaitun itu didirikan, kemudian diresmikan oleh Hendro Priyono atas perintah B.J. Habibie sebagai kepala negara. Setelah itu dalam perjalanannya ada 8 KW1 sampai KW8 dibubarkan, yang tertinggal cuma KW1. Itu dari sisi analisa intelijen. Saya sudah 3 minggu lalu sudah sampaikan, jangan-jangan Panji Gumilang itu dipakai negara untuk menghancurkan NII. Betul. Jangan-jangan Panji Gumilang itu dipakai negara untuk menghancurkan NII. NII yang asli. Yang ada itu adalah NII yang palsu. Bisa dibilang Panji Gumilang berarti berjasa untuk negara ya? Ya, kalau negara menggunakan Panji Gumilang untuk menghancurkan NII, ya Anda tahu apakah berjasa atau tidak kan? Saya tidak bisa menyatakan demikian. Terus andaikan Panji Gumilang itu memang tujuannya benar-benar untuk mendirikan NII, masa seorang Presiden Republik Indonesia, masa Panglima TNI, masa Kepala Badan Intelijen Negara memiliki relasi yang kuat, atau mereka adalah bagian yang ikut memberi kontribusi dalam pemantapan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar dan kesetiaan kepada negara.
betul. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, masalahnya aspek-aspek ini tidak muncul di media hari ini. Nah, itu dia. Yang muncul itu adalah Panji Gumilang memiliki 17 triliun. Ada kapal yang dibentuk seperti Nabi Nuh. Kemudian ada mereka kumpulkan emas, kemudian kumpulkan uang secara ilegal. Kemudian ada perampasan, ada perampokan. Aspek itu yang diproduksi oleh media, digoreng oleh media. Dan narasumber yang diundang oleh televisi saya tidak perlu sebut. Beberapa televisi yang yang setiap hari dimunculkan itu justru orangnya itu aja. Nah, kalau menterinya itu juga gitu. Nah, menterinya itu juga. Bu, saya belum mendengar pernyataan dari Menteri Agama. Belum. Yakut. Terakhir ditanya hanya tertawa beliau. Ya, belum. Tapi ada menterinya itu aja. Dan itu sering muncul pada saat dekat-dekat pemilu. Jadi kami orang luar itu memandang seperti saya ini, saya memandang, saya tahu lah soal intelijen saya tahu. Saya 5 tahun saya penyelidik Komnas HAM kok. Saya ketuanya lagi. 8.000 kasus per tahun saya nangani. Selama 5 tahun itu sudah 35.000. Belum tentu ada polisi yang bisa nangani seperti saya. Ya, oleh karena itu kalau kita menganalisis secara detail, menurut saya persoalan kasus Panji Gumilang itu ada yang memanfaatkan untuk muncul kapitalisasi Al Zaitun supaya namanya dikenal publik, seakan-akan membela kebenaran, supaya dilirik sebagai pimpinan nasional, supaya dipilih oleh rakyat. Satu. Ada partai politik yang sama juga melakukan hal yang sama. Tapi ada kelompok tertentu yang ingin merebut aset. Ada juga. Ada juga ya. Ada yang ingin merebut aset. Kesempatan tuh mau dimanfaatkan. Ya, mau rebut aset. Ada yang ingin mendongkel Panji Gumilang dan mereka mau menguasai kembali. Ada juga. Ada juga. Ada. Ini kan kita dari sisi kita kan penyelidik profesional. Betul. Maaf aja ya, satu-satunya kasus KPK hari ini di Indonesia yang bebas itu kakak saya dan saya ketua timnya. Saya bikin prestasi hari ini minggu lalu. Kakak saya bebas di pengadilan tipikor. Yang ditahan KPK diproses hukum karena saya profesional penyelidik. Ya, kalau pengacara sih banyak yang bohong juga, sama aja. Kalau saya kan profesional. Iya dong. Jadi kalau saya amati kasus Panji Gumilang ini, ya saya sedikit agak memandang kasihan. Kasihan memunculkan ketidakstabilan. Betul. Ketidakstabilan politik pada saat suasana politik pemilu yang tidak stabil. Yang dimunculkan adalah kelompok-kelompok elemen tertentu mau mendorong proses hukum melalui apa yang namanya trial by the mobs. Proses hukum yang didrive karena adanya tekanan publik. Nah, masalahnya kasus Panji Gumilang ini diproses di Mabes Polri. Institusi polisi profesional. Jadi tidak mau hari ini proses, besok pagi ditindaklanjuti, jadi tersangka, kemudian ditahan. Polisi profesional. Dia tidak mau ada trial by the mobs. Dia menegakkan hukum sesuai dengan aturan SOP yang ada. Itu satu sisi ada kelompok tertentu yang menginginkan Panji Gumilang jadi tersangka. Ada melalui proses trial by the mobs. Ada desakan ya? Ada desakan. Tapi satu sisi polisi malah profesional. Di situ keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai. Yang kedua, trial by press. Jadi ada tekanan melalui pers media. Tujuannya juga tetap. Yang pertama
Panji Gumilang diganti. Ya. Yang kedua, Panji Gumilang di proses hukum. Yang ketiga, Panji Gumilang di aset-asetnya di take over. Ya. Yang keempat, itu begitu semua terjadi, maka kelompok yang mau munculkan diri sebagai figur-figur pembelah umat supaya dipilih sebagai presiden, dipilih sebagai calon wakil presiden, dipilih supaya terpilih dalam pemilihan. Ya, mereka gagal ketika kepolisian profesional dalam melakukan penegakan hukum. Ya. Hari ini kalau oleh karena itulah maka ada dua cara pandang. Ada komunitas Islam di Indonesia sebagian yang menginginkan Al Zaitun dibubarkan. Ya. Ada komunitas Islam sebagian yang ya tidak mau tahu, ignore. Ya, laissez-faire namanya. Ya, masa bodoh. Tapi ada komunitas kaum minoritas yang memandang apa yang diungkapkan dalam berbagai komentar Panji Gumilang itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perdamaian, toleransi yang hari ini di Timur Tengah sedang mengalami perubahan transformasi ketika Arab Saudi membangun sebuah hubungan dengan Israel. Ada beberapa negara di Timur Tengah yang memiliki hubungan dengan Amerika, Eropa. Nah, di Timur Tengah, di negara-negara lain sedang mengalami sebuah transformasi menghubungkan spiritualitas Islam itu dalam nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian. Sebagaimana ada loh di dalam statuta PBB itu namanya Konvensi Kairo 91. Konvensi Kairo 91 itu adalah negara-negara organisasi Islam OKI kumpul di Kairo tahun 91 menghasilkan hak asasi manusia partikularitas berdasarkan Islam. Misalnya seperti hukum kisos. Kan agama itu. Iya. Menurut berdasarkan Konvensi Kairo itu bisa dibayar dengan diat atau pengampunan dari raja. Itu berdasarkan Konvensi Kairo yang tadinya langsung lurus, penerapan lurus, berubah menjadi agak humanisme. Kecuali orang yang membunuh lebih dari satu orang atau secara sistematis, boleh dihukum mati. Tapi itulah sebenarnya ada Konvensi Kairo 91 dan itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi biarlah rakyat ini harus tahu bahwa Islam punya hak asasi manusia. Ada konvensi HAM di Islam yang dihasilkan oleh para pemimpin organisasi Islam OKI tahun 91 di Kairo, dan itu diadopsi oleh PBB menjadi sebuah undang-undang, sebuah konvensi, dan dijadikan sebagai lembar produksi peraturan internasional. Tapi itu dipakai di negara, diwajibkan untuk digunakan di negara-negara Islam. Nah, ketika kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al Zaitun, ya pimpinan Al Zaitun, sebenarnya ada nilai-nilai partikularitas Islam yang memiliki relasi kuat dengan hak asasi manusia itu yang dimunculin. Sayang sekali kalau harus. Jadi sayang sekali kalau yang sebenarnya sesuatu yang ingin mengejawantakan sebuah konvensi yang dihasilkan oleh pemimpin negara-negara OKI yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mau dilaksanakan, kemudian tidak mau. Ada kelompok yang tidak mau. Ya, yang harus diperhatikan sekarang ini adalah, menurut saya itu negara juga harus minimal itu gini, terlepas dari kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, tapi juga harus melihat
kelompok-kelompok yang bergerak menekan Al Zaitun. Nah, ini harus juga maksudnya ya tidak harus dengan cara yang keras ya, tapi harus ada penelitian juga. Jangan sampai ya Indonesia tidak ingin mengalami transformasi seperti di negara-negara yang sedang mengalami transformasi di Timur Tengah. Transformasi yang berhubungan dengan variabel HAM, variabel kemanusiaan, variabel perdamaian, variabel toleransi, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Saya kira itu beberapa hal yang satu bagian yang pertama saya membuka gambaran. Bagian yang kedua adalah bagaimanapun juga banyak ribuan anak bangsa sedang bersekolah mengenyam pendidikan. Betul. Ya. Di Al Zaitun. Yeah. Ada saya mau ingin sampaikan secara tegas. Ada satu perbuatan ya, tindakan melalui tutur kata, apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan oleh media, apa yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu terkait dengan Al Zaitun, itu sebenarnya adalah humiliation. Humiliate. Mempermalukan ya. Ya, humiliate. Hate speech. Hate speech. Menyerang kehormatan, harga diri dan martabat. Jadi kalau kan gampang, ada dua. Al Zaitun adalah sebuah organisasi. Dalam proses penegakan hukum, organisasi tidak bisa dihukum. Ya, dalam penegakan hukum itu yang bisa dihukum hanya oknum. Betul. Ya. Tapi ketika oknum yang dimaksud di sini adalah Pak Panji Gumilang. Jadi ketika orang sudah menyerang organisasi, maka semua orang yang bekerja, orang yang berpendidikan, orang yang mengenyam pendidikan, alumni, semua sebenarnya diserang dan dipermalukan kehormatannya, harga dirinya, martabatnya, dan dignitinya. Di sini terjadi kekerasan verbal. Kekerasan verbal. Itu torture. Kekerasan verbal itu torture. Penyiksaan ya. Penyiksaan. Itu berdasarkan konvensi anti penyiksaan. Itu kekerasan atau penyiksaan itu tidak hanya fisik. Ya. Di dalam konvensi PBB anti penyiksaan itu bisa juga mental, bisa juga terhadap harga diri, kehormatan, nama baik. Ya, oleh karena itu sudah terlihat semacam ada serangan terhadap kehormatan, harga diri dan martabat, khususnya mereka yang berpendidikan, mereka yang sudah jadi alumni, mereka yang bekerja di situ, atau mantan orang yang pernah bekerja di situ. Nah, dalam suasana seperti ini, negara harusnya hadir untuk melindungi dan memproteksi mereka ini. Setuju. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Bangsa di sini itu bukan negara. Bangsa di sini adalah oknum, orang, individu, manusia, bangsa. Ya, karena itu harusnya negara pertegas lakukan pemisahan untuk melindungi kehormatan. Nah, menjadi persoalannya adalah justru pemimpin tertinggi menyerang kehormatan, ikut menjadi bagian dari orang oknum-oknum yang menyerang kehormatan. Betul. Bagian dari oknum-oknum yang menyerang harga diri, melakukan hate speech. Yang sebenarnya tidak diberikan kewenangan secara spesifik untuk sebagai aktor-aktor yang bisa melakukan proses hukum. Betul. Bukan profesinya. Bukan profesinya. Ya. Bahwa Anda memiliki tugas pokok dan fungsi untuk terkait dengan aspek-aspek bidang hukum, ya silakan. Tapi Anda tidak boleh memberikan clue-clue yang menunjukkan satu subjek atau satu objek tertentu untuk dijadikan sebagai orang yang harus dihukum. Tidak boleh.
Ya, harusnya pemimpin negara itu adalah pengayom, Ya. pelindung. Ya. Nah, di sini kekurangan negara. Jadi oleh karena itu itu satu sisi. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan yang sama juga sebenarnya orang yang ikut bertanggung jawab secara langsung dan tidak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi persoalan adalah pemimpin-pemimpin lain yang diberi kewenangan dan tanggung jawab membiarkan kekisruan itu terjadi, membiarkan kehancuran kehormatan, harga diri dan nama baik Al Zaitun itu terjadi, membiarkan ada serangan kekerasan verbal yang ditujukan secara langsung dan tidak langsung kepada Panji Gumilang itu terjadi, membiarkan serangan kekerasan verbal harga diri kepada alumni, kepada siswa atau kepada orang tua itu terjadi. Ketika terjadi pembiaran, maka itu sebuah kejahatan. Negara lakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada mereka ini. Mereka menjadi korban karena adanya pembiaran oleh negara. Jadi pelanggaran HAM karena adanya pembiaran. By omission. Yang tadi adalah negara justru menjadi salah satu bagian dari aktor yang melakukan kekerasan verbal, ya, terrorizing. Kalau terrorizing, maka apakah bisa disebut state terrorist? Bisa. Terrorizing. Yeah. Terrorizing itu tidak harus negara lakukan kekerasan. Tidak harus non negara lakukan kekerasan. Yeah. Siapa aktor pelaku kejahatan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia? Satu, negara. Yang kedua adalah non negara. Non negara siapa? Bisa warga sipil, bisa perusahaan-perusahaan, bisa organisasi masyarakat. Aktor-aktornya. Oleh karena itu ketika negara melakukan terrorizing kepada rakyat, maka tidak harus dengan cara kekerasan fisik. Harus ada korban fisik, tapi korban mental. Itu adalah bagian dari terrorizing. Maka boleh dikatakan state terrorism. Berarti kalau media-media yang melakukan pemberitaan tidak berimbang, itu juga press terrorism. Itu melanggar HAM. Itu juga ada press terrorizing, bukan terorisme. Jadi press terrorizing itu indikatornya. Ketika satu narasumber yang menyerang Al Zaitun dihadirkan lebih dari satu kali, lebih dari 2 atau 3 kali. Yeah. Karena yang berhak memilih narasumber adalah pers. Yeah. Karena itu kalau pers memilih narasumber yang hates menyerang kehormatan Al Zaitun, maka press terrorizing. Dan itu melanggar HAM. Oh pasti. Kan saya bilang aktor penjahat kemanusiaan itu bisa negara, bisa non negara. Non negara itu bisa pers, bisa warga sipil biasa, bisa ketua organisasi, bisa perusahaan. Ketika tahun 1996, seorang penyair Nigeria namanya Kenzaro Wiwa, dia dalam puisi-puisinya itu menyerang perusahaan Shell di Delta Nigeria. Kemudian dalam perjalanannya ditemukan mati di pinggir jalan. Setelah diselidiki, Shell mensponsori tentara menembak dia di pinggir jalan. Perusahaan Shell ditutup langsung dan dijadikan sebagai pelaku penjahat kemanusiaan. Seluruh dunia, Amerika dengan Inggris duduk sama-sama menghasilkan sebuah peraturan di negaranya bahwa semua perusahaan Amerika dan Inggris wajib menaati hak asasi manusia. Baru dikonstruksi tahun 99 oleh PBB sebagai bagian dari salah satu konvensi. Ya. Itu artinya ya penjahat kemanusiaan itu bisa organisasi. Bisa aktor. Organisasi itu pers. Bisa. Pers itu bisa jadi aktor penjahat kemanusiaan. Pelaku menyerang kehormatan sahabat, pers terrorizing. Tadi. Ya, saya kira itu beberapa hal. Kalau persoalan hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, kehidupan dan penghidupan yang layak bagi orang-orang yang memiliki relasi langsung, yang mendapat manfaat langsung dari
ataupun tidak langsung dari Al Zaitun, sudah pasti. Itu sudah pasti. Ya. Dan itu tidak ada debatable. Tapi aspek-aspek yang tidak terlihat itulah yang sebenarnya saya menyampaikan. Dengan demikian, dengan penjelasan saya ini, sudah jelas yang tidak melanggar HAM hanya polisi. Yang patut, yang tidak perlu diduga melanggar HAM hanya polisi. Hanya polisi. Penegak hukum. Selain dari itu adalah berpotensi atau mereka patut diduga melakukan pelanggaran HAM. Karena apa? Tidak diberi kewenangan. Iya. Berteriak menyerang kehormatan dan harga diri. Lain kalau kamu Anda tidak suka, datang aja lapor polisi, selesai. Nanti polisi proses kok. Iya, betul. Tapi Anda mau ingin mempertahankan supaya organ bergerak terus menerus, menyerang terus menerus, memobilisasi terus menerus, pers menyiarkan terus menerus, itu namanya terrorizing. Meneror. Ya. Melakukan tindakan kejahatan. Oke. Saya kira itu catatan dari saya dan terima kasih. Terima kasih Pak.